Assalamualaikum. Apa kabar saudaraku? Momen saat liburan bisa dijadikan momen untuk belajar dengan menjelajah peninggalan sejarah Islam di Indonesia. Salah satu peninggalan sejarah yang menarik untuk diulik adalah situs peninggalan kerajaan Islam. Selain berwisata, kalian juga bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas akan pengetahuan sejarah. Buat kalian yang sedang mencari rekomendasi tempat wisata religi dari situs peninggalan sejarah Islam di tanah air, berikut adalah 10 destinasi situs peninggalan kerajaan Islam yang bisa kalian kunjungi. Satu. Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Dibangun pada abad ke-15, Masjid Sunan Ampel adalah salah satu masjid tertua di Pulau Jawa yang memiliki nilai sejarah dan gaya arsitektur yang khas. Sesuai namanya, masjid ini memang dibangun oleh Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Masjid Sunan Ampel dibangun tepatnya pada 1421 dan memiliki gaya arsitektur perpaduan antara budaya Jawa kuno, Hindu-Buddha, serta Arab. Situs peninggalan bersejarah ini pun telah ditetapkan sebagai destinasi wisata religi oleh pemerintah Surabaya sejak 1972. 2. Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Situs peninggalan sejarah kerajaan Islam selanjutnya adalah Masjid Agung Demak, yang merupakan saksi bisu kejayaan kerajaan Islam pertama di Jawa. Masjid kuno ini dibangun oleh Raden Patah yang merupakan pangeran dari kerajaan Majapahit sekaligus raja pertama di Kesultanan Demak bersama para wali Songo. Desain interior dari masjid ini juga merupakan akulturasi dari 3 kebudayaan yaitu Arab, Jawa, dan Hindu-Buddha. Kesan pertama yang bisa kamu rasakan saat melihat masjid ini adalah sederhana, tapi tetap terkesan megah. Untuk diketahui, atap masjid yang berbentuk limas bersusun 3 menggambarkan sebagai akidah Islam yakni iman, Islam, dan ihsan. 3. Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Sesuai namanya, Masjid Menara Kudus didirikan oleh Sunan Kudus, salah satu wali Songo, pelopor penyebaran Islam di tanah Jawa. Masjid ini telah berdiri sejak tahun 1549 dan masih digunakan sampai saat ini. Dibangun di lahan seluas 5.000 meter, Masjid Menara Kudus dikelilingi oleh tembok pembatas yang memisahkan antara area masjid dan perkampungan setempat. Gaya arsitekturnya juga merupakan akulturasi dari 3 kebudayaan yakni Islam, Jawa, dan Hindu-Buddha. Konon, akulturasi 3 kebudayaan ini dilakukan supaya masyarakat saat itu tidak menolak keberadaan masjid sehingga dakwah Islam bisa dilakukan dengan lebih mudah. 4. Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Masjid Gede Kauman merupakan masjid peninggalan dari Kesultanan Yogyakarta yang berada di sisi barat komplek alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Masjid ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada tanggal 29 Mei tahun 1773 sebagai sarana ibadah keluarga kerajaan Yogyakarta dan rakyatnya. Masjid ini dibangun menggunakan kayu jati utuh tanpa sambungan yang usianya hampir mencapai 400–500 tahun. Bangunan ini terdiri dari 3 area yaitu emperan, serambi, dan bangunan utama liwan. Masjid ini pun sampai sekarang masih digunakan untuk sarana ibadah bagi keluarga keraton dan masyarakat. 5.
Masjid Agung Keraton Surakarta, Solo. Salah satu situs peninggalan dari Kerajaan Mataram Islam di Jawa Tengah adalah Masjid Agung Keraton Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan istana kelima Mataram Islam setelah Kota Gede, Kerto, Pleret, dan Kartasura. Masjid Agung Keraton Surakarta dibangun pada masa pemerintahan Pakubuwono III yang memiliki gaya arsitektur perpaduan antara Belanda dan Jawa kuno. Bahan yang digunakan ketika membangun masjid ini didominasi oleh kayu. Dibangun dimulai dari tahun 1757 sampai tahun 1768, masjid ini memiliki atap yang berbentuk tajuk atau limas. 6. Masjid Raya Baitur Rahman, Aceh. Situs peninggalan kerajaan Islam lainnya yang bisa kamu kunjungi adalah Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid yang menjadi ikon Aceh ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda, Raja Aceh periode tahun 1607 sampai tahun 1636. Ciri khas yang dimiliki masjid ini mengusung gaya arsitektur Mughal yang ditandai dengan adanya menara dan kubah besar. Dahulu, masjid ini pernah dibakar pada masa pendudukan Belanda yang menyerang Kesultanan Aceh. Namun, akhirnya Belanda membangun ulang masjid ini demi menarik simpati dan meredam amarah masyarakat Aceh. 7. Sumur Gemuling, Yogyakarta. Sumur Gumuling merupakan sebuah masjid yang digunakan oleh para raja pada zaman dahulu. Bangunan bawah tanah ini diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-18. Lokasinya masih berada di kompleks yang sama dengan Taman Sari di Yogyakarta. Namun, untuk menuju ke tempat tersebut, kamu harus melewati rumah warga hingga sampai ke pintu masuk Sumur Gumuling. Dilihat sekilas, mungkin tidak ada yang spesial dari bangunan ini. Tidak ada ornamen kaligrafi, barisan saf, maupun kubah seperti masjid pada umumnya. Tapi, keunikan Sumur Gumuling terdapat pada bentuk bangunannya yang melingkar layaknya labirin. Sesuai dengan namanya, Gumuling, yang dalam bahasa Jawa berarti berputar dalam lingkaran. 8. Istana Maimun, Medan. Istana Maimun merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Islam yaitu Kerajaan Delhi, yang berada di kota Medan, Sumatera Utara. Istana ini didirikan oleh Sultan Delhi yang bernama asli Sultan Mahmud Al-Rashid, yang mengundang arsitek dari Italia untuk mendesain bangunan. Istana ini diperkirakan dibangun pada tahun 1888 dan selesai pada tahun 1891. Filosofi di balik nama istana ini karena sang sultan yang ingin menamainya dengan nama permaisurinya, Siti Maimunah, sebagai bukti cintanya. Uniknya, corak bangunannya mengadopsi gaya Melayu yang kental dengan perpaduan lintas budaya seperti Eropa dan Persia. Saat ini, fungsi dari bangunan ini bukan lagi sebagai tempat tinggal sultan, melainkan dialihfungsikan sebagai destinasi wisata sejarah. 9. Istana Sultan Ternate, Maluku. Situs peninggalan sejarah satu ini merupakan bagian penting dari Kesultanan Ternate yang dikenal sebagai kerajaan Islam tertua di Maluku. Uniknya, bangunan ini dirancang memiliki dua lantai yang menghadap ke laut dengan corak abad ke-19 yang khas. Saat ini, bangunan ini dialihfungsikan sebagai Museum Kesultanan Ternate yang menarik banyak wisatawan. 10. Masjid Cheng Ho, Semarang. Masjid Cheng Ho merupakan sebuah masjid yang dibangun untuk mengenang jasa Cheng Ho.
Dia adalah seorang pelaut dan saudagar Muslim yang berhasil menyebarkan pengaruh Islam di benua Asia dan Afrika. Tak heran jika masjid ini dibangun untuk mengabadikan jasanya. Nama Cheng Ho pun tidak hanya dipakai untuk penamaan masjid. Ada beberapa tempat di Indonesia yang juga menggunakan namanya, seperti Kelenteng Sampou Kong di Semarang, dan juga beberapa masjid di Jawa Timur. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Belajar Sejarah.